Di akhir chapter 1082 yang lalu, Sabo berencana untuk mengungkapkan hal-hal yang sangat rahasia yang dia tahu di Mariejoa. Informasi itu pun sangat berbahaya, sehingga Sabo hanya akan membicarakannya dengan Dragon dan Ivankov. Nah, kira-kira informasi apa saja yang sudah berhasil didapatkan oleh Sabo? Dan bagaimana hal itu akan berdampak pada rencana Revo Army selanjutnya? Mari kita bahas dalam video ini. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada chapter 1067, saat Kuma mau pergi dari kerajaan Kamabaka, Ivankov dan Dragon berusaha mencegahnya. Bahkan Ivankov berkata jika Kuma tak boleh pergi karena pertempuran mereka sudah semakin dekat. Ya, hal ini bisa menjadi sebuah clue jika Revo Army benar-benar akan melakukan pergerakan dalam waktu dekat. Namun salah satu alasan yang membuat Dragon belum bergerak bisa jadi adalah karena belum ada kepastian mengenai nasib Sabo. Sepertinya Dragon memang menantikan banyak informasi penting dari Sabo, mengingat para komandan Revo Army yang datang ke Mariejoa bersama Sabo tidak mendapatkan banyak informasi yang berarti. Nah, informasi pertama yang mungkin akan diberikan oleh Sabo berkaitan dengan fakta kasus kematian Raja Cobra. Ya, sudah kita tahu ya bahwa Sabo dituduh telah menghabisi Raja Alabasta itu. Sabo pun sudah membantahnya, tapi dia belum sempat memberitahukan fakta yang terjadi lewat sambungan Denden Mushi. Jadi setelah berkumpul di Kamabaka ini, Sabo akan mengatakan bahwa Raja Cobra mungkin telah dihabisi oleh pemerintah dunia. Dan bisa jadi target pemerintah dunia tidak hanya Raja Cobra saja, melainkan juga putrinya, yaitu Putri Vivi. Nah, Sabo bisa tahu Vivi sedang diincar karena mungkin dia melihat sosok misterius yang duduk di tahta kosong. Dan sosok itu sedang membawa poster Putri Vivi. Ya, sampai di sini cerita Sabo bisa masuk pada poin nomor 2, yaitu adanya sosok misterius yang duduk di tahta kosong Mariejoa, dan orang itu sangat dihormati oleh para Gorosei. Dragon sendiri mungkin sudah menyadarinya bahwa pemerintah dunia punya satu sosok penguasa yang duduk di tahta kosong, dan tahta kosong sebagai bukti kesetaraan itu hanyalah omong kosong belaka. Nah, jika kita tarik mundur ke belakang saat eksekusi Goldie Roger, Dragon adalah salah satu orang yang hadir pada eksekusi sang Raja Bajak Laut itu. Padahal hingga saat ini tidak ada konfirmasi bahwa Dragon adalah seorang bajak laut. Dia hanya disebut sebagai pimpinan Revo Army yang menentang pemerintah dunia secara terang-terangan, dan hal itu membuatnya jadi buronan nomor 1. Nah, berdasarkan hal itu, Mimin rasa Dragon sudah menyadari bahwa untuk menjatuhkan pemerintah dunia dan para Tenryubito dibutuhkan suatu hal, dan hal itu adalah One Piece, sebuah harta paling berharga yang sudah ditemukan oleh Goldie Roger di Pulau Laftel. Dan hal itulah yang menjadi alasan bagi Dragon untuk datang ke Laukton ketika Roger dieksekusi. Sudah kita ketahui bahwa orang-orang dengan nama D punya hubungan yang sangat erat dengan harta One Piece. Dan Roger sendiri tahu makna dari nama D-nya ketika dia sudah berhasil mencapai Laftel. Nah, selanjutnya Mimin melihat hubungan antara Dragon dan Road Poneglyph terakhir. Hubungan pertama bisa kita lihat pada chapter 1081. Saat itu Laffy bicara tentang sosok misterius yang mengendarai kapal hitam. Banyak pihak meyakini bahwa orang itulah yang membawa Road Poneglyph terakhir. Nah, Dragon ini bisa menjadi salah satu kandidat kuat
sebagai orang yang membawa road poneglyph terakhir itu. Apalagi menurut Lafitte, orang itu punya kemampuan untuk menenggelamkan kapal dengan gelombang lautan. Tentu itu sangat berkaitan dengan kemampuan cuaca atau angin yang sering muncul bersama dengan Monkey D. Dragon. Hubungan kedua bisa kita lihat dari fakta data Road to Love-Tale volume 1 yang memberikan petunjuk mengenai lokasi road poneglyph terakhir. Dalam data itu ada 3 tempat yang muncul, yaitu Elbaf, Hachinosu, dan Vira. Jika bicara Elbaf, tentu akan sangat berkaitan dengan bajak laut Akagami setelah kita melihat kedekatan Shanks dengan para raksasa. Lalu jika Hachinosu, maka tentu akan mengarah pada Yonko Kurohige. Nah, sampai di sini sisa 1 tempat lagi, yaitu Vira. Dan Mimin rasa Vira ini bisa berkaitan dengan sosok Monkey D. Dragon, karena di tempat itu sedang terjadi suatu pemberontakan seperti yang dibaca oleh Nami pada sebuah koran di chapter 96. Mungkin Dragon terlibat pada insiden itu, dan karena suatu alasan dia mengamankan road poneglyph terakhir di Vira. Nah, kembali pada pertemuan Sabo, Dragon, dan Ivankov pada akhir chapter 1082 lalu. Jika pembahasan mereka sesuai dengan poin-poin yang Mimin bahas di atas, maka Dragon dan rekan-rekannya tidak akan melakukan serangan ke Mariejoa dalam waktu dekat. Tetapi mereka akan membantu sosok bajak laut yang nantinya akan mendapatkan One Piece sebagai langkah awal untuk penyerangan besar-besaran kepada pemerintah dunia. Nah, sampai di sini tentu sudah mulai kelihatan ya kemana Dragon dan Revo Army akan bergerak, yaitu ke Pulau Egghead, di mana sang putra tercinta yaitu Monkey D. Luffy akan menghadapi serangan besar dari armada marin yang dipimpin oleh Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn. Kedatangan Dragon dan Revo Army akan sangat membantu pihak Luffy. Dan tentu kita sudah sangat menantikan terjadinya sebuah dialog atau pembicaraan antara ayah dan anak pemilik nama D itu. Oke, itu aja pembahasan pada video kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!